pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Dipicu dualisme kepengurusan, 2 kelompok masyarakat adat Kamoro bentrok di Mimika. 16 TPS di Manokwari, Papua Barat, gelar pencoblosan susulan. Puluhan pelanggar protokol kesehatan di Manokwari dihukum push-up. Dua kelompok masyarakat adat suku Kamoro saling serang menggunakan panah dan parang di Jalan Yosudarso, Mimika, Kamis kemarin. Aksi saling serang ini diduga dipicu dualisme kepengurusan sebuah lembaga adat Kamoro. Akibat dualisme kepengurusan itu membuat penyaluran dana yang setiap tahun disalurkan PT Freeport macet. Polisi bergerak cepat dan melerai kedua kelompok warga itu sehingga pertikaian tidak meluas dan memakan korban. Kapolres Mimika AKBP Era Adinata meminta kedua pihak berdamai sehingga proses penyaluran dana dari PT Freeport dapat berjalan lancar. Lembaga adat, maksud kita harapan kami agar mereka bersatu untuk membangun masyarakat Kamoro ke arah yang lebih baik, menjadi sejahtera dan berpikir ke depan. Ya. Dan mereka tadi sudah sepakat untuk bersatu supaya tidak ada perbedaan-perbedaan lagi. Dan itu tentunya perlu proses. Dan kita akan mengawal proses itu demi keamanan dan demi kenyamanan daripada masyarakat Kamoro yang ada di sini. Beberapa dana, selain dana Yomato, juga ada dana limbah, dampak limbah, itu yang LP Maka. Nah, memang pada bulan Desember ini kebanyakan dana turun kepada mereka, masyarakat tentunya berharap itu untuk Natal. Dan kita usahakan tersalurkan dengan cara yang benar. Mengantisipasi bentrokan susulan, seluruh senjata tajam yang digunakan dua kelompok disita oleh polisi. Polisi juga akan menindak tegas siapa saja yang mengganggu ketertiban umum di Mimika. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Di Sprindakop Kota Jayapura mengerahkan 1 unit alat berat menggusur ratusan kios di Pasar Lama Yotefa, Abepura, Kamis kemarin. Penggusuran ratusan kios dilakukan setelah seluruh pedagang dipindahkan ke Pasar Baru Yotefa yang hanya berjarak 500 meter dari Pasar Lama. Ratusan polisi dan Satpol PP mengawal ketat penggusuran itu sehingga tidak ada aksi protes dari pedagang. Kepala Disprindakop Kota Jayapura Robert Awi mengatakan pihaknya masih menemukan pedagang yang berjualan di Pasar Lama, padahal sudah diinstruksikan pindah ke Pasar Baru. Untuk melakukan pembersihan dan sekaligus pembongkaran beberapa fasilitas milik pemerintah yang masih digunakan oleh pedagang yang seharusnya sudah dipindahkan ataupun yang seharusnya sudah pindah ke pasar yang baru. Pedagang yang pemerintah kota pindahkan ke pasar yang baru adalah pedagang pasar pagi, pedagang pasar ikan, dan mama-mama Papua. Kami berharap dalam beberapa waktu ke depan seluruh pedagang sudah pindah ke pasar yang baru sehingga pasar lama ini bisa kami tata kembali. Selanjutnya buat para pedagang kami yang mungkin masih enggan untuk pindah atau masih ada pikiran-pikiran lain tentang maksud pemerintah kota, kami sampaikan bahwa kami masih membuka pintu bagi mereka untuk pindah ke tempat yang baru. Fasilitas di sana akan kami siapkan sesuai dengan standar standar yang berlaku baik nasional maupun lokal sesuai dengan kemampuan pemerintah Kota Jayapura.
Jadi kami berharap untuk pasar pagi, pasar ikan dan juga Mama Papua tidak lagi berdagang di pasar lama, tapi seluruhnya wajib untuk pindah dan berdagang di pasar yang baru. Pemda juga akan mengambil langkah tegas jika masih ada pedagang yang bandel dan berjualan di pasar lama. Pasar Lama Yotefa Abepura adalah pasar tradisional terbesar di kota Jayapura yang beroperasi sejak 10 tahun terakhir. Pasar ini kerap kali dilanda banjir dan sudah puluhan kali terbakar. Dari kota Jayapura, Arthur melaporkan. 16 TPS di distrik Manokwari Barat, Papua Barat, Kamis kemarin menggelar pilkada susulan. Bawaslu Manokwari merekomendasikan pilkada susulan di 16 TPS karena terdapat sejumlah pelanggaran saat pelaksanaan pencoblosan 9 Desember lalu. Pelaksanaan pencoblosan tetap menerapkan protokol kesehatan. Warga di Kelurahan Reremi mengaku kedepannya penyelenggaraan pilkada akan lebih baik lagi sehingga tidak perlu ada pilkada susulan. Ya, itu ulang-ulang begini ya, percuma saja yang kemarin-kemarin itu. Jadi kalau memang datanya ada di DPT ya sudah itu saja. Dan mungkin yang data-data yang dari undangan mungkin ya agak sedikit kurang begitu tertib. Berarti mungkin lewat PSU ini mungkin tidak lagi terjadi ulang-ulang lagi. Kalau bisa begitu. Jadi kita supaya pemilih ya, juga. Iya, tidak ulang-ulang begini. Meski hanya pilkada susulan, polisi tetap mengawal pelaksanaan pencoblosan di 16 TPS secara ketat. Kita bersyukur dan menyampaikan penghargaan apresiasi kepada masyarakat pemilih, kemudian masing-masing peserta pasangan calon, tim suksesnya. Kalau hari ini sampai hari ini masih kondusif, walaupun ada PSU, Manokwari terpantau kondusif. Ini semua berkat partisipasi dari masyarakat, pemilih, sehingga situasi Kamtibmas yang kondusif ini bisa tetap terjaga. Harapan kita nanti sampai tahapan berikutnya pelaksanaan pilkada di Kabupaten Manokwari ini bisa tetap kondusif sampai nanti penetapan paslon terpilih. Hasil pencoblosan 16 TPS akan langsung dibawa ke kantor KPU dan dimasukkan dalam hasil rekapan tingkat kabupaten. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. KPU Merauke akhirnya menyelesaikan pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten yang digelar sejak Rabu lalu. Pelaksanaan rekapitulasi berlangsung selama 1 hari karena terdapat 20 distrik yang harus direkap ke dalam sistem rekapan KPU. Diperlihatkan untuk Bawaslu, amplop masih dalam keadaan tersegel, saksi. Jumlah suara sah dan tidak sah 1398. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang digelar di salah satu hotel itu, pasangan calon Romanus Ridwan meraih suara tertinggi yaitu 64.637 suara. Diikuti pasangan calon Hendrik Santosa 29.858 suara dan Heribertus Bambang dengan jumlah suara 11.599 suara. Untuk hasil ini mulai dari tingkat TPS maupun distrik ya, itu untuk hasil penghitungan pemungutan dan penghitungan terkait dengan form-form atau formulir-formulir, terutama formulir C hasil, KWK dan lain sebagainya, itu kita sudah bagikan juga kepada saksi-saksi. Artinya ini terbuka ya, transparan, mulai dari TPS, distrik, bahkan tingkat kabupaten seperti itu. Jadi kepada saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon ya, terutama untuk pleno hari ini di tingkat kabupaten, ketika ada keberatan dan lain sebagainya bisa langsung ke Bawaslu ya, seperti itu. Sementara itu di Kabupaten Supiori, meski sempat diwarnai aksi protes saksi paslon, pleno rekapitulasi tingkat kabupaten yang digelar di kantor KPU Supiori selesai dilaksanakan.
Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi, paslon Yan Imbab Nikodemus meraih suara tertinggi yaitu 4.493 suara. Diikuti paslon Ruth Pariabo 3.704 suara, sedangkan paslon Roni Albert meraup 2.867 suara. Paslon Rumabar Daud 2.326 suara dan paslon Jakobus Salomo 1.193 suara. Jika itu lebih daripada 2% itu, maka tidak akan terpenuhi legal standing di Mahkamah Konstitusi. Namun jika di bawah dari nilai itu, upaya hukum dapat dilakukan. Jadi kami kembalikan semua kepada pasangan calon yang merasa berniat untuk melakukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi. Saya ingatkan lagi, 3 kali 24 jam dari hari ini ke depan, silakan melakukan upaya-upaya. Jika memang mengalami kesulitan untuk transportasi, jadi bisa menggunakan sarana online ke Mahkamah Konstitusi. Jika tak ada gugatan, KPU akan menjadwalkan pleno penetapan pemenang pilkada pada pekan depan. Polisi menghimbau pendukung paslon tidak merayakan kemenangan paslon secara berlebihan karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke dan Supiori. Polisi menertibkan puluhan pengendara yang melanggar protokol kesehatan di Pasar Wosi, Manokwari, Papua Barat, Kamis kemarin. Dari Januari sampai semua Desember kita selalu pakai masker. Masker hanya punya satu. Pengendara yang tidak pakai masker dan helm langsung dihukum push up oleh polisi. Penertiban protokol kesehatan sengaja digelar polisi di pusat keramaian agar pengendara dan warga dapat sadar bahaya penularan COVID-19. Ya, kita merasa bersalah bersalah. Mungkin ini harapan kedepannya kepada pengguna roda 2 itu harapan kedepannya seperti apa? Ya, hati-hati pakai helm, jangan lupa pakai helm. Keluar rumah harus pakai helm ya. Petugas Sabara Polda Papua Barat, Ibda Defred, mengatakan pihaknya sengaja menggelar penertiban di kawasan ramai untuk memberi efek jera bagi pengendara yang bandel. Wajib menggunakan helm, baik sengaja memang memberikan tindakan supaya untuk efek jera bagi masyarakat supaya ketika keluar mengingat untuk menggunakan masker maupun helm. Kalau kita sudah tindakan fisik saja, tidak tindakan fisik ini, kadang-kadang kan untuk apa saya berjalan juga tidak ada apa-apa, paling ditegur saja. Tapi ketika kita memberikan tindakan fisik untuk push up dengan apa supaya mereka ada efek jerahnya. Untuk sering mengingat ketika keluar dari rumah untuk ingat masker dan maupun helm. Polisi berhasil menjaring 45 pengendara dalam penertiban di kawasan Pasar Wosi, Manokwari. Warga juga diminta mematuhi protokol kesehatan agar penularan virus yang belum ada obatnya itu bisa ditekan. Data dari Satgas COVID-19 Papua Barat, per 17 Desember jumlah pasien positif COVID-19 di Papua Barat berjumlah 444 pasien. Sementara pasien yang dinyatakan sembuh berjumlah 5.085. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Tingkat penyebaran COVID-19 masih tinggi, siswa diminta tidak berlibur keluar daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merauke meminta seluruh siswa tidak melakukan perjalanan keluar daerah karena sangat rentan tertular COVID-19. Kepala Disdikbud Merauke, Sony Betaubun mengatakan, pihaknya telah mengirim surat edaran ke seluruh sekolah agar siswa tidak menggelar kegiatan berkerumun dan berlibur di masa pandemi COVID-19. Ini dalam konteks libur panjang juga diharapkan jangan sampai berkerumun di satu tempat atau membuat acara yang memang tidak diinginkan, karena situasi COVID-19 ini betul-betul
untuk dunia memang terancam, termasuk Indonesia dan Kabupaten Merauke. Untuk itu saya himbau kepada seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Merauke dalam liburan ini tidak menjadi kerumun di satu tempat atau ada kegiatan di sekolah, Natalan maupun ini tidak perlu dilaksanakan dulu karena situasi dan kondisi tidak mendukung. Untuk itu kepada siswa-siswi juga yang ingin keluar daerah bersama orang tua perlu diperhatikan dengan baik tentang COVID-19 karena ini protap ini perlu untuk diperhatikan. Oleh sebab itu kepada seluruh sekolah yang ada, kami turunkan edaran untuk memperingatkan mereka pada saat libur tidak ada kerumun-kerumun di tempat-tempat mana saja, bahkan acara Natalan di sekolah dan ini kalau bisa tidak dilaksanakan dengan kondisi yang ada. Ini akan diturunkan surat edarannya untuk itu. Toh kalau memang mau dilaksanakan sesuai dengan protap itu jarak duduknya dan juga dengan masker atau boleh dikatakan prosedur COVID yang harus digunakan. Dinas Pendidikan juga meminta orang tua tidak melakukan perjalanan ke daerah yang masuk dalam zona merah COVID-19 sehingga tak menularkan pada siswa. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pedagang pakaian di Pasar Wamanggu, Merauke mengeluhkan sepinya pembeli di masa pandemi COVID-19. Sejumlah pedagang pakaian terpaksa memberi potongan harga untuk menarik minat pembeli. Saleh mengaku biasanya sepekan sebelum Natal dagangannya laris manis, namun karena pandemi COVID-19, omsetnya menurun 50%. Apa ini pembelinya, pengunjung di Wamanggu masih sepi? Masih sepi ya. Biasanya kalau dibanding dengan tahun-tahun lalu, saat seperti ini udah ramai ya? Kalau dibanding tahun lalu ya sepertinya lebih ramai. Kalau bulan tanggal-tanggal begini sudah ramai. Sudah ramai ya, orang-orang belanja ya. Sangat mundur pengunjung. Kira-kira penurunannya sampai berapa persen Pak Haji? Mungkin ada 50%. 50% ya. Kalau melihat dari waktu yang ada untuk menjelang Natal ini sangat signifikan. Pembeli masih belum ada ya. Mungkin H-5 mungkin baru mulai pembeli masuk pasar Wamanggu. Dibanding dengan tahun lalu? Jauh ya. Penurunannya sampai berapa persen Pak? 50%. Ini mungkin faktor pandemi begini ya. Orang juga segan untuk keluar rumah. Takut begitu, ya. Takut begitu. Adanya himbauan pemerintah agar warga tidak merayakan Natal seperti tahun sebelumnya diduga menjadi penyebab sepinya pembeli di Pasar Wamanggu. Pedagang berharap pandemi COVID-19 cepat berakhir agar penjualan pakaian kembali normal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Setelah disemayamkan selama 1 hari di rumah duka, jenazah Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Herman Asaribab akhirnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Wijaya Waenah Rabu lalu. Sebelum dimakamkan, jenazah Wakasat dibawa ke markas Kodam 17 Cendrawasih untuk diserah terimakan dari pihak keluarga kepada Panglima Kodam 17 Cendrawasih. Isak tangis keluarga pecah saat peti jenazah akan ditutup. Proses pemakaman digelar secara militer, dipimpin langsung oleh Koordinator Staf Ahli Kasat Letnan Jenderal Ali Bogra. Dengan kepergian almarhum, kita semua telah kehilangan seorang anak bangsa terbaik dari putra asli Papua yang memiliki karir cemerlang hingga memperoleh jabatan terakhir sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Semasa hidupnya, beliau selalu memegang teguh setiap prinsip-prinsip perjuangan, setiap kepada negara kesatuan Republik Indonesia dan bekerja keras dalam mengemban setiap tugas negara yang menjadi tanggung jawab. Sementara itu, Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpau, yang pernah bertugas bersama almarhum selama 1 tahun, menyebut Wakasat adalah putra terbaik Papua yang pertama menjabat Wakasat. Sebagai sahabat, sebagai senior, sebagai partner dalam bekerja ya, saya rasakan memang
keberadaan kami ini memang Tuhan atur sedemikian rupa. Pimpinan berikan amanah bagi kami berdua itu kemana-mana kami selalu bersama. Dan ini saya pikir situasi itu sampai dengan hari ini terjawab karena kebersamaan kita. Karena pimpinan bersama, kemudian dibawa ke prajurit juga demikian. Puji Tuhan, alhamdulillah untuk itu. Ya, saya merasa sangat kehilangan secara pribadi dan juga mewakili seluruh rekan-rekan kepolisian di daerah Papua jajaran juga merasa kehilangan dan menyampaikan turut berduka cita yang mendalam dengan harapan agar keluarga yang ditinggalkan istri, juga mama terkasih dan juga anak-anak, saudara-saudara semua tetap dikuatkan. Letnan Jenderal Herman Asaribab meninggal dunia karena sakit sejak 12 November lalu dan dirawat di Rumah Sakit TNI Gatot Subroto, Jakarta. Almarhum mengembuskan nafas terakhir pada 14 Desember lalu. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.